bekerja sama dengan Terima kasih masih bersama kami di Coffee Table Talk bersama dengan sang motivator teosantri kita yaitu Bapak Eloy Zaluku. Ya Pak Eloy, tadi kan kita sudah membahas nih salah satu goal setting itu kita ada di S yaitu spesifik ya kan, dan di situ juga kita membahas mengenai otak. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi setelah itu atau ini. Hari yang akan datang kita akan berbicara secara spesifik ya mengenai otak ini, tetapi berhubungan dengan goal setting, rumusannya yang paling sederhana dan umumnya orang sudah tahu menggunakan formula SMART. SMART itu dalam bahasa Indonesia artinya cerdas, tetapi sebetulnya ini adalah singkatan. Dan singkatan ini juga berkembang. Ada yang bilang tambahkan ER-nya dong jadi smarter. Udahlah kita bicara yang paling sederhana aja dulu SMART. SMART itu mulai dari kata S. S-nya adalah spesifik. Dan tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya, karena otak kita, Tuhan desain sedemikian rupa, otak kita itu membutuhkan kalimat-kalimat dan hal-hal yang sangat-sangat spesifik. Jadi sebagai contoh tadi saya berbicara mengenai menurunkan berat badan. Kalau ada di antara kita, ini kan bulan Desember ini ya, yang mau menikah. Dan semua wanita kalau mau menikah itu pasti pingin muncul dengan apa? Dengan postur tubuh yang paling ideal. Dan mungkin dia melihat di depan kaca, waduh saya kelebihan nih, saya mau turun berat badan dong. Dan dia hanya ngomong, ya tadi itu, saya mau turun berat badan. Yang harusnya dilakukan adalah, dia ngomong begini. Pada tanggal 31 Desember 2015, saya sudah turun berat badan dari, let's say, 80 kg menjadi 70 kg. Itu baru namanya goal setting. Dan perhatikan juga menggunakan kata sudah. Jadi pada tanggal 31 Desember 2015, saya, Eloy misalnya, atau saya, Inge, atau Anne, sudah turun berat badan sebanyak 10 kg dari 80 ke 70. Nah itu otak suka. Itu nanti yang membangunkan otak. Ketika Anne atau Inge itu lagi makan, otaknya itu langsung alert, itu langsung nyala untuk mengingat, hey, katanya kamu mau turun berat badan. Tapi tanpa spesifikasi tadi itu, yang spesifik itu, otak itu tidur. Kemana? Dia lagi di hemok, lagi nyantai. Nah kalau tidak ada yang mengingatkan, kebablasan terus makannya. Jadi kalau Anda mau menggunakan otak yang Tuhan hadiahkan kepada setiap kita, salah satunya adalah S, B, specific. Be specific. Oke, itu dari unsur S. Untuk selanjutnya. Nah, kalau SMART itu kan spesifik, measurable. Measurable bisa diukur. Tadi saya sudah berikan contoh sebetulnya ya. Bisa diukur mengenai kira-kira berapa lama? 80 sampai 70. Oke. Kalau orang mau punya mobil gitu ya. Dan, wah saya mau punya mobil deh. Kalau Anda mau pahami, otak itu mau tanya loh. Mobil apa? Warna apa? Warna apa? Karena kalau Anda bicara mobil, dalam pikiran itu kan ada BMW ada. Ya kan? Mercedes-Benz ada. Innova ada. Avanza ada. CX-5 ada. Jadi kalau terlalu banyak informasi dalam otak, otak itu bingung. Karena dia bingung, yang paling gampang dilakukan apa? Tidur. Tidur. Jadi kalau Anda pingin otak ini benar-benar alert, dia kerja semaksimal mungkin, maka tadi itu mesti measurable. Saya mau punya mobil. Mobil apa? Bahkan cari yang namanya gambarnya di majalah. Kalau Anda mau CX-5, ya ambil, tempelkan itu, lalu tempelkan di mana? Tempelkan dalam kamar Anda. Dan ini dulu yang menemukan pertama kali adalah Napoleon Hill. Napoleon Hill itu adalah sebetulnya salah satu orang yang menemukan teori-teori mengenai motivasi yang kita bicarakan yang berkembang 10 tahun terakhir. Napoleon Hill itu punya satu anak yang lahir cacat, ya maaf maksudnya kurang bagus pendengarannya. Dan diceritakan di dalam bukunya itu, dokter mengatakan, Napoleon Hill, anakmu ini lahir tidak bisa mendengar. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah dan dia mengatakan begini, saya menolak untuk percaya bahwa anak saya tidak bisa mendengarkan. Lalu apa yang dia lakukan? Setiap malam dia itu mendongeng di kuping anaknya yang kata dokter tidak bisa mendengar itu. Dongeng. Selama 1 bulan nggak terjadi apa-apa.
2 bulan tidak terjadi apa-apa. Tiap malam dia dongeng. Kalau dia nggak bisa, dia minta istrinya. Istrinya nggak bisa, dia minta orang untuk ngedongeng. Yang ajaib adalah sekitar 6 bulan setelah mereka melakukannya, semua capek. Ya udahlah, ini nggak ada artinya. Mereka berhenti mendongeng. Kamu tahu apa yang terjadi malam itu? Anaknya nggak bisa tidur. Anaknya rewel terus. Akhirnya mereka mulai berpikir, jangan-jangan mesti digedongengin. Waktu dia didongengin, tidur. Oke. Jadi mereka mulai merasa percaya. Oh, ternyata yang dikatakan dokter itu kita bisa ubah loh. Akhirnya waktu anak itu usia kira-kira 3 tahun, dia bukan hanya ngedongeng. Dia itu mainkan musik-musik dan dia suruh anaknya mendengarkan musik ini. Pertama nggak terjadi apa-apa. Anaknya bingung. Disuruh duduk. Paling nanti 30 detik anaknya lari. Tapi kemudian ya dia terus dalam ketekunannya itu ya. Dia itu karena apa? Goal settingnya apa? Anak saya harus bisa mendengar. Dan akhirnya dengan segala kekuatannya, itu dia musik terus. Dan akhirnya setelah kira-kira 3 bulan, anaknya itu sudah mulai mengikuti alunan musik. Dan kalau sekarang pemirsa tahu, itu ada alat yang membantu orang-orang untuk mendengar yang ditaruh di kuping. Anak yang Napoleon ini menemukannya. Nah ini adalah kisah-kisah yang membuktikan bahwa kalau kamu tuh yakin sekali dengan sesuatu, gitu ya, kamu membuat goal setting yang jelas. Dan goal settingnya dia bilang apa? Saya pingin anak saya mendengar. Dan dia mengajarkan dalam bukunya, dia ngomong begini, kalau kamu pingin sesuatu, yang kamu lakukan adalah bikin kalimat spesifik dan terukur seperti tadi, lalu tempelkan di depan tembok kamarmu, dan tempelkan di kantor kalau sudah bekerja. Lalu 3 kali setelah Anda bangun, Anda baca, misalnya, saya sudah memiliki rumah. Harga 2,5 miliar. Pada tahun 2005, tepatnya pada 25 Januari, misalnya gitu ya. Itu tempelkan. Lalu baca 3 kali sebelum Anda pergi kerja. Setelah Anda pulang kerja, 3 kali sebelum Anda tidur, baca kalimat itu. Baik. Dan ini juga nanti penting sekali loh. Kalau Anda membacanya dan hati Anda tidak sejahtera, Anda mulai tanya lagi. Jangan-jangan sebetulnya ini bukan panggilan Tuhan. Oke, dan pertanyaannya, jika waktu itu sudah berlalu dan hingga ke waktu yang sudah ditetapkan, kalau gagal, bagaimana? This is good. Teman-teman, saya mau berbicara mengenai buku ini. Saya sudah berbicara mengenai buku ini kepada tim saya lebih dari 5 tahun yang lalu. Dan bahkan saya sudah pergi sendirian di salah satu hotel untuk sendirian selama 1 minggu untuk menuliskan buku ini 5 tahun yang lalu. Dan saya selalu bilang sama tim saya, mereka tahu. Di tanggal sekian, mulai biasanya itu tanggal 25 Januari. 25 Januari buku Sales Warrior sudah muncul. Ternyata 25 Januari nggak muncul. Oh nggak apa-apa. 2 April Sales Warrior sudah muncul. Karena apa? Itu hari ulang tahun istri saya. Ya. Lalu ternyata lewat lagi. Nah apa-apa. 17 Agustus buku Sales Warrior sudah muncul di Gramedia. Ternyata belum muncul juga. Nah apa-apa, karena yang namanya goal setting itu tidak berbicara apakah harus tercapai pada waktu yang sudah ditetapkan. Ingat, kekuatan daripada goal setting itu adalah ketika otak itu membangunkan Anda di malam hari dan mengingatkan Anda, Eloy, tidak ada waktu untuk ngobrol yang hal-hal yang tidak penting. Naik kamar sekarang, tuliskan bukunya. Jadi goal setting itu membantu kita untuk fokus. Dan kita harus ada angka atau tanggalnya. Spesifiknya gitu ya. Apakah harus tercapai? Harus, tapi pasti tercapai? Enggak. Tapi yang paling penting adalah dari goal setting, dengan spesifik dan measurable tadi itu, membangunkan Anda dan mengingatkan Anda untuk fokus pada apa yang sedang Anda kejar. Baik, Pak Eloy, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai goal setting. Dan pemirsa KTV di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk, di KTV, televisi kota kita.